mendekati angka 9 nanti atau lebih, artinya penyalurannya lancar, itu direncanakan akan menambah 3 juta lagi. Namun 3 juta ini kan karena sebagian utamanya lah data baru. Penting. Dan saya sekarang sudah bersama para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih. Yang pertama adalah Bapak Edi Satria selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan juga UKM. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas Akbari, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Pak, dialognya Pak ini penting sekali, terutama untuk Pak Edi Satria. Pak Edi Satria, ini ada pertanyaan di tahun 2021, pemerintah kembali menyiapkan anggaran 15,36 triliun rupiah untuk disalurkan kepada 12,8 juta pelaku UMKM, dan hingga awal Mei ini sejauh mana perkembangan penyalurannya Pak? Baik Mas Akbari, alhamdulillah sejak diputuskan oleh KPCPEN tanggal 1 Maret lalu, memang benar sekali direncanakan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi ya antara penerima yang lama dengan penerima baru. Nah, anggaran tersedia baru 9,8 Mas ya. Jadi sudah kita proses yang 9,8 ini, kalau di total 11,76 triliun, dan sudah tersalurkan sebesar 8,635, artinya 8,6 juta penerima sudah tersalurkan dengan nominal hampir 10,4 triliun sudah tercairkan. Jadi kalau di presentasi itu sudah sekitar 88% untuk yang 9,8. Ya. Demikian. Oke Pak, tadi kalau dikatakan, ini bisa dikatakan bahwa memang ada penambahan jumlah penerima Banpres ya Pak ya, hingga 3 juta penerima. Itu bagaimana pemerintah melakukan kalkulasinya Pak? Ya, jadi kan begini Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang pemirsa, pada awalnya tentu saja masalah anggaran ya, itu satu. Yang kedua, Anda sebutkan di awal tadi, pemerintah komit untuk tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Nah, salah satu yang memang dicanangkan adalah bagaimana kita bisa pertumbuhan tidak drop di kuartal pertama kemarin, ya. Artinya kita berusaha ekonomi bergerak dan tidak mandek, karena biasanya awal-awal tahun kan anggaran-anggaran pemerintah itu masih persiapan. Nah, untuk itu ditetapkan 9,8 yang dari data-data yang lama, 9,8 juta itu diusahakan bisa dicairkan pada bulan Maret kemarin sampai April ini. Nah, itu yang kita kejar. Kemudian kalau sudah tercairkan nanti semua sampai 9,8, tadi kan saya sebutkan baru yang tersalurkan 8,6. Nah, kalau sudah mendekati angka 9 nanti atau lebih, artinya penyalurannya lancar, itu direncanakan akan menambah 3 juta lagi. Namun 3 juta ini kan karena sebagian utamanya lah data baru, ini butuh waktu agak lama sedikit memproses datanya. Nah, ini nanti direncanakan untuk sampai kuartal 2 yang dimulai sekarang itu, April, sampai kemudian September ya, kuartal 3. Jadi begitu Pak, jadi memang ada rencana penambahan di luar alokasi yang sudah disetujui 11,76 untuk 9,8 juta, tambahnya adalah sebanyak 3 juta penerima baru. Oke, berarti ada data baru sebesar 3 juta penerima baru begitu Pak ya. Lalu besarannya berapa sih Pak untuk BPUM tahun ini Pak? Yang saya dengar informasi ada sedikit perubahan begitu Pak? Ya, bukan sedikit sih, karena memang rasanya dari rapat KPCPEN waktu itu keterbatasan anggaran, di mana kita anggaran sebagian besar direfocusing, diarahkan untuk kesehatan ya, vaksin terutama. Nah, jumlah penerimanya direncanakan tahun ini 12,8 juta, tapi nominalnya turun setengahnya. Dari 2,4 juta per penerima pelaku usaha tahun lalu, sekarang menjadi setengahnya 1,2 juta. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa membantu pelaku usaha mikro yang memang masih membutuhkan
baik yang lama yang sudah kembali bergerak ekonominya ataupun penerima baru yang belum menerima di tahun lalu, begitu. Oke, lalu siapa saja yang berhak menerima program ini, Pak? Apakah penerima existing ada juga akan menerima bantuan di tahap kedua ini atau harus penerima baru? Persyaratannya apa saja, Pak Edi? Seperti saya sampaikan tadi, agar kita bisa cepat menggelontorkan ya bahasanya, menyalurkan uang ke masyarakat, itu diperbolehkan yang lama menerima lagi. Artinya ini kita juga berikan, mereka juga berhak, ditambah kemudian yang penerima baru, dan yang terakhir pertanyaannya apa tadi, saya lupa, maaf. Persyaratannya apa saja Pak jika ada penerima baru yang ingin menerima atau mungkin di penerima lama atau penerima existing ini ingin menerima bantuan yang kedua ini, apakah ada pertambahan syarat begitu Pak untuk menerima bantuannya? Oke. Tidak, justru ya maaf saya lupa tadi karena dialog nggak semua tercatat ya. Justru kita permudah syarat-syaratnya, tapi kriterianya tetap dia harus pelaku usaha mikro yang tidak menerima KUR, tidak sedang menerima KUR, kredit usaha rakyat. Jadi misalnya ada saudara kita atau temannya adiknya Mas Akbar usaha cilok gitu atau bakso begitu ya. Nah mereka ini mencicil motor untuk berkeliling menjualan baksonya itu dari perbankan misalnya ya, bukan dari KUR ya, dari bank standar yang konvensional dia pinjam, kemudian harus mencicil katakanlah 200.000, 300.000 per bulan. Nah ketika pandemi terjadi, baksonya kan berhenti itu, sehingga cicilan motornya sulit terbayar. Nah ini mereka berhak sekarang. Kalau yang tahun lalu itu tidak berhak. Nah ini kita perbaiki, kecuali yang menerima KUR artinya adalah dari pemerintah ya, kredit pembiayaan dari pemerintah. Nah ini jadi boleh, sekali lagi kriterianya hanya dua, yaitu pelaku usaha mikro yang bisa dibuktikan surat keterangan dari RT atau RW, atau dia sudah mendaftar di portalnya BKPM melalui OSS ya, yang itu gratis ya. Dan syaratnya yang kedua adalah tidak sedang menerima KUR. Begitu. Oke, kalau tahun lalu ada yang saya dengar ada persyaratan harus menjadi nasabah Bank Nasional begitu Pak. Kalau tahun ini apakah juga demikian Pak? Untuk mempermudah transfer begitu? Enggak, apa transfer? Untuk mempermudah pemberian bantuannya, kan nanti akan ditransfer ke bank tersebut begitu Pak? Oh enggak, tidak ada. Banknya yang ditunjuk adalah ya sebelum melengkapi saja. Banknya sekarang itu penyalurnya adalah BRI, BNI, dan BPD. Rencananya demikian. Kemungkinan kalau daerah-daerah terpencil nanti akan kita lanjutkan dengan PT POS. Tapi ini kita belum PKS dengan PT POS. Begitu. Oke. Selanjutnya Pak, kalau kita lihat banyak penduduk Indonesia atau warga yang harusnya menerima BPUM ini kesulitan untuk mengakses gitu ya program ini. Bagaimana akhirnya pelaku UMKM ini mengetahui bahwa dia menerima bantuan, Pak? Iya, pertama untuk akses ada dua hal di situ ya. Pertama untuk akses, mereka itu harus mendaftar. Sekarang itu Pak, pengusulnya hanya dinas kabupaten dan atau kota yang membidangi koperasi UMKM. Dulu ada beberapa pengusul, lembaga pengusul ya, ada perbankan, ada koperasi, ada kementerian-kementerian. Nah ini untuk lebih memudahkan dan satu pintu serta untuk efisiensi dan juga keamanan ya. Nah ini ditetapkan melalui dinas kabupaten kota. Nah para calon penerima yang mau diusulkan itu mereka harus datang atau berkomunikasi dengan dinas itu dan melihat syarat-syaratnya di sana. Nah kemudian kalau sudah melakukan proses usulan, sudah diajukan oleh kabupaten kota, disampaikan ke kami via dinas provinsi, nah nanti akan ada perbankan mengumumkan kepada orang-orang itu, akan dibelas biasanya SMS atau akan dihubungi dengan cara-cara yang dipilih langsung oleh perbankan yang kami tunjuk tadi. Nah itu mereka langsung bisa mengetahui, biasanya ada link yang diinfokan oleh perbankan, lewat SMS atau lewat WA, kalau HP-nya sudah ada WA.
biasanya juga ada lewat website gitu. Jadi nanti mereka akan mengecek langsung ke sana. Oke, Pak Edi Satria terima kasih Pak. Saya akan bergeser dulu.